Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan gambaran, memberikan tasbih, permisalan bahwa seorang mukmin itu seperti lebah. Mathalul mu'mini mathalun nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah. In akalat thayyiban, yang namanya lebah jika makan ia akan makan yang baik-baik. Wa in wadu'at thayyiban, yang namanya lebah jika mengeluarkan pasti mengeluarkan sesuatu yang baik. Wa in waqa'at ala 'udin nakhirin lam taksirhu, dan apabila lebah hinggap di satu ranting yang sudah rapuh, maka lebah tidak akan menyebabkan ranting itu patah rusak. Rasulullah hendak memberikan sebuah gambaran bahwa begitulah karakter seorang mukmin. In akalat thayyiban, ini menggambarkan seorang mukmin itu adalah seorang yang selektif. Senantiasa menyerap kebaikan dimanapun dan kapanpun dia berada, maka dia akan menyerap beragam kebaikan. Dan dia tidak akan hidup dengan sembarangan, kecuali dalam kehidupan itu ada nilai kebaikan yang dia bisa ambil. Dia tidak bersahabat kecuali sahabat tersebut akan memberikan nilai kebaikan bagi dirinya. Dia tidak akan beraktivitas kecuali aktivitas itu memberikan nilai kebaikan bagi dirinya. Wa in wadu'at thayyiban, dan begitupun seorang mukmin, apa yang ia ucapkan maka mengandung nilai kebaikan, apa yang ia lakukan maka akan mewujudkan nilai kebaikan. Maka ini yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang mukmin itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang lain akan terselamatkan dari lidahnya, dari tangannya, dari tindakannya. Kenapa? Sebab karena orang mukmin sangat selektif di dalam berbagai hal. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebagai satu contoh, ketika orang mengkonsumsi makanan yang haram dan membiasakan diri mengkonsumsi yang haram, maka jangan harap apa yang diucapkannya ucapan kebaikan, apa yang dilakukannya sesuatu yang maslahat. Jangan harapkan. Kenapa? Sebab karena apa yang ia makan, apa yang ia konsumsi itu akan berdampak dari apa yang ia ucapkan dan apa yang ia lakukan. Sebagai gambaran, dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah kalian makanan yang thayyib, makanan yang halal, makanan yang thayyib, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah kalian. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau memberikan komentar, kenapa diawali dengan kulu minat thayyibat sebelum wa'malu sholihan. Kata beliau, sebab ala annal halala aunun alal amali sholih, bahwa makanan yang halal, makanan yang thayyib itu bisa membangkitkan seseorang dalam mewujudkan kebaikan dan amal soleh. Maka mafhum mukhalafahnya berarti makanan yang haram, konsumsi yang haram itu menjadi sebab seseorang malas dalam melakukan kebaikan dan amal soleh. Maka begitulah gambaran bahwa jika seseorang selektif dalam bergaul, selektif dalam mencari ilmu, selektif dalam ibadah, selektif dalam akidah, maka akan terlahir sesuatu yang baik dan maslahat dalam kehidupannya. Itulah gambaran lebah yang Rasul ungkapkan. Yang terakhir, wa in waqa'at ala 'udin nakhirin lam taksirhu.
Lebah itu seandainya dia hinggap di satu ranting yang sudah rapuh, maka ranting itu tidak akan rusak, tidak akan patah. Demikianlah seorang mukmin. Dia bermuamalah dengan banyak orang, tidak merugikan, tidak mendolim, dan tidak melakukan hal-hal yang membahayakannya. Walaupun dia bersama orang yang miskin sekalipun, maka orang miskin akan terjaga, bukan terganggu. Ketika dia pejabat, maka jabatannya ini akan memberikan ketenangan, kenyamanan kepada rakyatnya, bukan justru sebaliknya. Maka inilah gambaran potret seorang mukmin. Dan tidak mungkin bisa mewujudkan demikian kecuali seorang mukmin. Maka pantas ketika Rasul ditanya, ayul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Maka jawaban Rasul, imanun billahi wa rasulihi, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Seolah-olah tidak ada hubungan. Yang ditanya, amal apa yang paling utama? Maka jawaban Rasul, iman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Rasul hendak memberikan penegasan dan penjelasan bahwa sekecil apapun kebaikan, jika dilandasi dengan imanun billahi wa rasulihi, maka kebaikan yang dianggap kecil itu akan berdampak luar biasa untuk kehidupan dunia dan kemanfaatan yang besar untuk akhirat. Dan sebaliknya, tidak ada kebaikan yang dianggap wah, kebaikan yang dianggap besar, jika tidak dilandasi imanun billahi wa rasulihi, maka kebaikan itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Maka dengan demikian, akhlak yang diawali dengan imanun billahi wa rasulihi, maka akhlak tersebut akan berdampak maslahat bagi kehidupan di dunia dan berdampak kemanfaatan untuk akhirat kelak. Demikian di antara potret yang Rasul gambarkan mengenai seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk senantiasa mewujudkan akhlak yang mulia, muamalah yang maslahat di kehidupan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum